Kalau kaum intelektual begitu penting dalam masyarakat, kenapa banyak sekali orang pintar yang masuk ke pemerintahan malah hasilnya jadi begitu? Apa yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Di sesi sebelumnya, Al-Farabi mengatakan betapa pentingnya kaum intelektual dalam masyarakat. Mereka harus mampu mengangkat orang-orang yang ada di bawahnya karena mereka paham konsep sa'adah. Jadi kalau semua orang paham tentang konsep sa'adah itu sendiri bisa tercapai dengan mudah. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan sa'adah yang dibawakan oleh Al-Farabi, di situ kita tahu bahwa menurut Al-Farabi peran kaum intelektual itu sangat-sangat penting, terutama di dalam struktur masyarakat, supaya mereka bisa mengangkat apa-apa yang ada di bawah menjadi lebih baik lagi derajatnya di masyarakat. Inilah yang kemudian bisa membantu menciptakan sa'adah di dalam masyarakat tersebut. Masalahnya, kita tahu sudah banyak kaum intelektual dan orang-orang yang terpelajar masuk ke dalam pemerintahan. Kok nggak banyak perubahan ya? Kok situasinya begitu-begitu aja ya? Disinilah diskusinya bisa menjadi menarik. Sebelum masuk ke sana, kita mungkin perlu bahas dulu tentang teori regulasi. Dalam regulasi, kita tahu bahwa pemerintah atau negara punya setidaknya 4 kewajiban yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Tapi kita akan fokus pada aktivitas ekonominya saja. Tujuan negara dalam konteks ekonomi adalah misalnya menciptakan market system yang baik, menciptakan iklim usaha yang kondusif buat semua orang. Kemudian juga pemerintah harus mampu menciptakan economic prosperity dengan cara membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun jalan, membuat infrastruktur, dan lain sebagainya. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada konsumen, kepada masyarakat secara umum, supaya hak-haknya terjamin dan terlindungi. Nah, dari situ muncullah konsep regulatory state. Dalam regulatory state ini, pemerintah bertindak sebagai seorang regulator. Ada banyak pengusung teori ini. David Levy-Faur, kemudian Giandomenico Maione, dan masih banyak lagi. Di Italia, 50% lebih industrial output dihasilkan oleh negara. Angka yang sangat fantastis sebetulnya. Masalahnya, kalau segala sesuatunya diserahkan kepada state manager, hasilnya menjadi tidak efektif. Output ekonominya menjadi terbatas. Karena umumnya state manager tidak paham tentang mekanisme pasar. Mereka tidak mendapat exposure yang memadai dan seterusnya dan seterusnya. Padahal peran dan kontribusinya sangatlah besar. Nah, di Indonesia memang benar bahwa kita harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi keduanya sangat high level abstraksinya, sehingga kita memerlukan lebih banyak peraturan yang sifatnya lebih teknis dan bisa dengan mudah dioperasionalisasikan. Selain itu, biasanya politisi juga tidak memiliki kemampuan dan pemahaman teknis yang mendalam, misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin menggalakkan program penyediaan air bersih. Untuk mewujudkan program tersebut, kita butuh ahli ekologi, kita butuh ahli biologi molekuler misalnya, kita butuh ahli kimia lingkungan, kita butuh ahli geologi, dan masih banyak lagi. Nah, ekspertis semacam ini biasanya tidak dimiliki oleh para politisi. Kemudian contoh lain, misalnya pemerintah ingin mendorong keselamatan, terutama penurunan kecelakaan di jalan raya. Nah, untuk mewujudkan program semacam ini, kita perlu ahli transportasi, kita perlu ahli mesin, kita perlu orang-orang yang paham tentang kinerja safety belt, ABS, mana teknologi yang paling efektif, dan masih banyak lagi. Termasuk analisis dampaknya terhadap biaya, terhadap efek kemacetan yang mungkin ditimbulkan, mungkin kalau ada dampaknya terhadap polusi, dan masih banyak lagi. Nah, kompleksitas-kompleksitas semacam itu terkait dengan kemampuan teknis dan keahlian yang spesifik biasanya tidak dimiliki oleh para politisi. Masalah lain adalah terkait dengan time inconsistency.
Karena politisi umumnya punya time horizon yang sangat singkat. Politisi umumnya memiliki kepentingan untuk 4 atau 5 tahun saja, walaupun kemudian bisa dipilih atau diangkat kembali. Sementara agenda-agenda pemerintahan, agenda-agenda pembangunan mungkin bisa berjalan sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Berangkat dari masalah-masalah tadi, perlu adanya semacam Independent Regulatory Agency atau biasa disingkat IRA. Ini adalah sebuah badan pemerintah yang sifatnya independen dan mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab terkait dengan regulasi sektoral atau industri. Inilah yang kemudian nanti akan difasilitasi oleh Independent Regulatory Agency. Jadi ini bukan semacam retreat from the intervention, tetapi bentuk lain dari intervention. Di Indonesia misalnya kita punya BRTI yang mengatur atau meregulasi sektor telekomunikasi. Memang ada gagasan untuk membuat BRN atau Badan Regulasi Nasional, tapi hal itu fungsinya berbeda karena fokusnya adalah untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Tapi terus terang saya kurang tahu perkembangannya karena belakangan ternyata malah lebih dulu keluar Omnibus Law. Nah, kembali ke IRA. IRA tadi ternyata juga dikritik sebagai jalan untuk melakukan blame shifting, memindahkan kesalahan. Karena politisi umumnya ingin nama bersihnya, citranya tetap terjaga, jadi IRA tadi dijadikan bumper kalau ada kesalahan, kalau ada risiko, atau ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Tapi terlepas dari itu semua, inilah yang sebetulnya menjadi spirit dari adanya regulatory state. Yang menarik, regulatory state itu bisa mengalami capture. Inilah yang kemudian dikemukakan oleh Josh Stiegler, seorang akademisi peraih Nobel berasal dari University of Chicago. Menurutnya, regulator yang seharusnya memberikan perlindungan, yang seharusnya memfasilitasi kepentingan publik, mengutamakan kepentingan masyarakat, ternyata bisa di-capture oleh industri yang diregulasinya. Industri atau pelaku bisnis yang harusnya diregulasi oleh negara ternyata malah mampu mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil tidak lagi memihak kepada public interest, tetapi justru memihak kepada private interest. Hal ini banyak terjadi di sektor-sektor yang kita pandang cukup problematik, seperti misalnya oil and gas, kemudian tobacco, kemudian drug and chemical industries, termasuk belakangan di sektor-sektor teknologi digital. Hal ini bisa dilakukan karena lobby, karena donasi politik, yang jumlahnya cukup besar, terutama di negara-negara seperti Amerika. Belanja untuk lobby itu luar biasa sekali nilainya. Kemudian ada juga fenomena yang disebut sebagai revolving door atau pintu berputar. Ini populer di negara-negara subtropis sebetulnya untuk menjaga perbedaan angin atau suhu yang signifikan supaya tidak masuk ke dalam building setiap kali ada orang yang membuka atau menutup pintu. Tapi fenomena revolving door ini jauh lebih populer di negara-negara berkembang. Biasanya politisi atau orang-orang yang berpengaruh itu berangkat dari state university yang dominan di negara tersebut. Lalu kemudian orang-orang ini dalam perjalanan karirnya ya sama-sama menapaki posisi yang cukup tinggi. Lalu ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang masuk ke private, ada yang ke NGO, dan seterusnya. Nah, di satu waktu tertentu mereka semua akan sama-sama berada di satu titik yang sama, walaupun posisinya atau tempatnya berbeda. Jadi mereka sama-sama mengambil peran pengambil kebijakan yang signifikan, walau ranahnya berbeda-beda. Tapi sebetulnya mereka semua adalah satu geng gitu, teman karib semua. Nah, capture ini menjadi lebih mudah dilakukan karena kita menjadi tidak bisa benar-benar independen posisinya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Jadi orang-orang yang berada di pemerintahan, orang-orang yang berada di industri, orang-orang yang berada di civil society, idealnya posisinya adalah saling independen satu dengan yang lain. Tapi karena mekanisme revolving door tadi, hal ini menjadi sulit untuk diwujudkan. Yang menarik lagi, teman-teman sekalian, ternyata capture itu tidak hanya bisa terjadi di sektor swasta atau sektor privat, tetapi juga di kalangan akademisi. Luigi Zingales dari University of Chicago adalah orang yang mengusulkan gagasan ini.
Menurutnya, academic capture itu bisa terjadi di lingkungan akademisi, terutama pada bidang ekonomi dan bidang hukum. Sangat mungkin bagi akademisi untuk mengalami capture, sama halnya seperti bagaimana regulator bisa di-capture oleh kepentingan industri. Sekali lagi, tidak mudah menyeimbangkan antara private interest, public interest, dan regulatory interest. Hal ini menarik karena mungkin bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti akademisi yang dekat dengan pemerintah, kenapa kok kualitasnya jadi begitu ya? Kok struktur berpikirnya begitu ya? Kemudian bagaimana dia berbicara di depan publik atau bagaimana dia memberikan pendapatnya dan seterusnya, seringkali dikritisi oleh masyarakat. Nah, mungkin fenomena academic capture ini bisa digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. Dalam konteks academic capture, tentu saja kita tahu ada banyak sekali insentif yang membuat akademisi atau lembaga pendidikan lebih memilih untuk melayani private interest daripada mementingkan public interest. Academic capture ini, teman-teman sekalian, bisa terjadi baik itu di level individu maupun di level institusi. Di level institusi, hal ini bisa dipengaruhi oleh donor, bisa dipengaruhi oleh lobby, dan masih banyak lagi. Di Amerika sudah banyak kasus-kasus yang terjadi, misalnya di case Western Reserve University di Ohio, kemudian ada George Mason University, kemudian ada Florida State University, dan masih banyak lagi. Di level individu, academic capture bisa terjadi karena, sekali lagi, insentif untuk melayani kepentingan politik jauh lebih besar daripada insentif untuk melayani kepentingan publik. Misalnya, insentif material yang diperoleh. Pertama, insentif baik itu sifatnya material maupun non-material untuk melayani kepentingan politik jauh lebih besar daripada hanya melayani kampus. Ini bisa terjadi dalam bentuk donor, dalam bentuk hibah, dalam bentuk grant, project, dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa gaji dosen atau praktisi pendidikan bukanlah profesi yang cukup menarik secara material. Lalu popularitas dan dukungan dari pemerintah yang mungkin nanti akan terpakai sekian waktu kemudian setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Suka atau tidak suka, bisa memberikan kredibilitas bagi yang bersangkutan. Dan hal ini bisa bermanfaat sekali di masa depan. Jadi seperti semacam rekomendasi yang tidak terbantah. Kalau yang bersangkutan kemudian nanti ingin menjabat di posisi tertentu, ingin masuk ke swasta, atau mungkin ingin mengejar posisi sebagai pimpinan daerah, dan lain sebagainya, hal ini bisa jadi sangat menguntungkan. Akademisi juga umumnya punya keahlian yang sangat spesifik, sehingga kesempatannya untuk bekerja di luar lingkungan kampus sangat terbatas. Jadi ketika ada tawaran untuk masuk ke pemerintahan, kenapa ditolak? Keahlian yang sangat spesifik ini umumnya tidak terlalu marketable di industri, sehingga peluang untuk bekerja di luar akademia, bekerja di luar lingkungan kampus sangatlah kecil. Belum lagi alasan-alasan individual yang mendorong seseorang punya hasrat atau ambisi untuk masuk ke dalam pemerintahan dan menaiki jenjang struktural. Lalu ada juga alasan lain seperti masalah kebanggaan. Kebanggaan yang muncul seandainya ide atau gagasan yang bersangkutan ternyata diadopsi menjadi kebijakan publik dan diterapkan di seluruh Indonesia. Kebanggaan itu mungkin tidak ternilai harganya. Apabila ternyata setelah yang bersangkutan masuk ke pemerintahan, kemudian memberikan ide, memberikan gagasan, lalu ide atau gagasan tersebut pada akhirnya dijalankan oleh pemerintah, maka hal itu bisa memberikan kebanggaan tersendiri. Jadi ketika ada tawaran dari politisi kepada seorang akademisi untuk masuk ke dalam pemerintahan, buat apa ditolak gitu? Walaupun kadang-kadang bisa jadi, mohon maaf, lantas mengorbankan kompetensi, mengorbankan kebenaran, dan pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan publik juga. Nah, satu hal yang juga menarik adalah menurut Thomas Sowell, seorang ekonom, dia mengatakan bahwa intelektual yang masuk ke ranah publik biasanya akan mengalami halo effect. Jadi terlihat reputasinya itu glowing, reputasinya itu akan baik atau akan terlindungi. Walaupun pada prakteknya yang bersangkutan sebenarnya melakukan banyak sekali kesalahan ya, tapi secara umum akan terlihat sebagai seseorang yang baik, sebagai seseorang yang bersih. Jadi risiko bagi yang bersangkutan untuk masuk ke dalam politik boleh dibilang sangat kecil gitu. Inilah yang kemudian menjelaskan kenapa kaum intelektual yang masuk ke dalam politik atau ke dalam pemerintahan sering sekali dikritisi oleh publik. Kenapa kinerjanya kok begitu? Kenapa kok jauh dari kata intelek dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Oke teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang mendasari mengapa akademisi bisa mengalami capture. Itulah kenapa teman-teman sekalian banyak sekali kaum intelektual atau orang-orang terpelajar yang ketika masuk ke dalam pemerintahan ternyata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Kalau ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.